Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai materi rekonsiliasi bank. Jadi di materi ini kita akan belajar secara manual bagaimana cara membuat rekonsiliasi bank berdasarkan contoh atau soal yang ada di buku. Baik, sebelum saya masuk ke contoh soal, jadi secara teori bahwa rekonsiliasi ini adalah sebuah proses untuk membandingkan antara laporan dari sisi bank dan laporan dari sisi perusahaan. Jadi ini bertujuan untuk melihat apakah dari sisi bank sama dengan dari sisi perusahaan. Oke, kita langsung ke contoh soal teman-teman. Di sini saya sudah punya soal. Ada beberapa transaksi yang harus kita buat laporan rekonsiliasi bank. Nah, kita bertujuan untuk membuat rekonsiliasi adalah untuk melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan pencatatan atau pencatatan-pencatatan yang belum dilakukan oleh bank atau belum dilakukan oleh perusahaan, sehingga kita perlu membuat laporan rekonsiliasi bank. Baik, jadi berdasarkan soal yang sudah ada, kita akan coba untuk membuat laporan rekonsiliasi bank. Jadi hal pertama yang kita lakukan untuk membuat laporan rekonsiliasi bank adalah membuat tabel laporan rekonsiliasi. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan beberapa item di sebelah kiri sama kanan kolom. Yang pertama adalah dari sisi pembukuan PT Sumber Rejeki atau dari sisi perusahaan. Yang kedua adalah pembukuan dari sisi bank. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan dengan kolom ditambah, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi bank. Kemudian yang terakhir adalah di bagian kolom dikurangi, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi bank. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita perlu melakukan atau membuat laporan rekonsiliasi bank berdasarkan soal yang sudah ada. Nah, baik, kita mulai dari soal yang A. Saldo rekening kas menurut laporan bank adalah sebesar 18.642.280. Jadi, karena berdasarkan soal A, kita mendapat saldo senilai 18 juta berdasarkan rekening koran yang merupakan laporan dari sisi bank. Oleh sebab itu, yang bagian A kita perlu pindahkan ke pembukuan bank karena sumber informasinya adalah rekening koran yang merupakan pembukuan dari sisi bank. Maka kita perlu tambahkan dari sisi pembukuan bank. Oke, saldo awal 18.642.280 senilai dengan yang tertera pada rekening koran di laporan bank. Kemudian lanjut, karena yang A sudah selesai, kita lanjut ke bagian B. Rekening kas perusahaan pada tanggal yang sama menunjukkan saldo 19.483.250. Jadi, angka yang 19 juta sekian ini adalah angka yang bersumber dari laporan buku besar pada sisi perusahaan. Oleh sebab itu, yang bagian B hanya perlu kita pindahkan ke pembukuan PT Sumber Rejeki atau ke pembukuan perusahaan. Ini akan menjadi saldo awal senilai 19.483.250. Nah, kalau sudah seperti ini, maka transaksi atau proses yang kedua selesai atau bagian B sudah selesai. Kita lanjut untuk ke transaksi atau untuk yang C. Sebuah setoran sebesar 4.294.390 belum dicatat oleh bank sampai dengan tanggal 2 September 2020. Oke, yang bagian C ini adalah kasusnya adalah setoran dalam perjalanan, di mana pada proses ini adalah dari sisi perusahaan sudah mencatat, ketika melakukan proses setoran di sisi bank belum menambahkan, sehingga kenapa? Karena belum dicatat oleh si banknya. Nah, pada tahap atau pada proses pembuatan laporan rekonsiliasi bank, apa yang dicatat oleh perusahaan belum dicatat oleh pembukuan bank, maka perlu kita tambahkan di bagian pembukuan bank karena belum dicatat. Maka di sini masuk di bagian kolom ditambah senilai yang belum dicatat 4.294.390. Oke, jadi bagian C sudah selesai. Oke, kasusnya setoran dalam perjalanan adalah dari sisi perusahaan sudah mencatat, sedangkan dari bank belum mencatat. Kenapa? Karena setorannya masih dalam proses perjalanan, belum dicatat oleh pihak banknya, sehingga perlu kita tambahkan di laporan rekonsiliasi bank. Oke, selanjutnya yang bagian D.
biaya administrasi bank sebesar 114.000 belum dicatat oleh perusahaan. Oke, kasusnya seperti ini. Karena kita punya tabungan di bank, maka kita dikenakan atas administrasi. Oke, ketika bank menarik biaya admin atas ke jasa yang diberikan, maka bank langsung mengurangi nilai di tabungan perusahaan, atau dari sisi pembukuan bank langsung dipindahkan tuh dari yang awalnya berada di rekening PT Sumber Rezeki pindah ke posisi pembukuan bank. Nah, karena bank sudah mengurangi nilai dari tabungan atau saldo kita yang ada di posisi bank, sementara di perusahaan belum mengurangi. Karena kita membayar biaya admin, maka ini akan mengurangi nilai saldo yang ada di sisi pembukuan perusahaan. Maka di kasus yang D ini, biaya admin akan mengurangi dari sisi pembukuan PT Sumber Rezeki. Karena biaya admin akan mengurangi saldo. Maka perlu kita kurangi. Oke, biaya admin bank 114.000 mengurangi dari sisi perusahaan. Karena tadi dari sisi bank sudah mengurangi, maka dari sisi perusahaan perlu dikurangi untuk menyamakan antara saldo di sisi bank dan saldo di sisi perusahaan. Oke, jadi yang D, biaya admin mengurangi saldo dari sisi perusahaan. Oke, lanjut ke bagian yang E. Sebuah cek yang diterima dari Tuan Aditya, seorang pelanggan, senilai 8.375 dan sudah disetor oleh perusahaan dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Oke, pada kasus yang ini, perusahaan sudah mencatat penambahan saldo ketika dia menerima pembayaran berupa cek. Nah, ketika proses penyetoran, untuk menambah dari sisi pembukuan bank ternyata nilainya 0. Oleh sebab itu dikembalikan oleh bank. Karena nilainya 0, apa yang sudah kita catat di awal perlu kita kembalikan nilainya. Sehingga pada proses ini, cek kosong akan mengurangi saldo dari sisi perusahaan untuk mengembalikan nilai yang sebenarnya. Yang awalnya sudah kita tambah ketika menerima pembayaran, ketika kita cairkan ternyata 0, maka perlu kita kurangi. Oleh sebab itu, cek kosong akan mengurangi dari sisi pembukuan PT Sumber Rezeki atau perusahaan. Oke, berarti yang E mengurangi dari sisi saldo atau pembukuan sisi perusahaan. Oke, nah berarti yang E sudah selesai teman-teman. Maka kita lanjut ke bagian yang F. Oke, yang F, cek ditarik namun belum diuangkan ke bank sampai tanggal 31 Agustus 2020. Kasusnya kita melakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Ketika kita melakukan pembayaran menggunakan cek, otomatis kita akan mengurangi saldo kita dari sisi perusahaan. Nah, karena kita sudah mengurangi, sementara, supplier yang menerima pembayaran dengan menggunakan cek belum mencairkan ceknya ke bank. Oleh sebab itu, dari sisi pembukuan bank belum berkurang, sementara dari sisi perusahaan sudah berkurang. Oleh sebab itu, di dalam laporan rekonsiliasi bank yang perlu kita lakukan adalah dari sisi perusahaan sudah berkurang, maka kita perlu mengurangi dari sisi pembukuan bank. Oke, maka di sini cek dalam perjalanan akan mengurangi nilai atau saldo di sisi bank. Oke, F berarti mengurangi dari sisi pembukuan bank. Berarti yang kasus yang F ini sudah selesai teman-teman ya. Maka kita lanjut ke bagian yang G. Oke, di bagian yang G, bank telah menagihkan piutang wesel sebesar 11.100.000 termasuk di dalamnya biaya bunga sebesar 1.100.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Oke, ini kasusnya pembayaran wesel langsung ke bank. Oleh sebab itu bank langsung mencatat sementara kita belum menerima informasi. Nah, ketika kita membandingkan antara rekening koran dengan pembukuan perusahaan itu terjadi perbedaan. Bank sudah menerima sementara kita belum menerima. Oleh sebab itu untuk menyamakan antara catatan dari sisi pembukuan bank dan dari sisi pembukuan perusahaan, maka pembayaran atas piutang wesel yang di dalamnya juga termasuk ada pendapatan bunga yang merupakan hak perusahaan akan menambah dari sisi pembukuan perusahaan. Bank sudah mencatat sementara perusahaan belum mencatat. Oleh sebab itu kita perlu tambahkan di sisi pembukuan perusahaan atau di sisi pembukuan PT Sumber Rezeki senilai dari ada piutang wesel dan ada pendapatan bunga sehingga totalnya adalah 11.100.000. Oke.
Nah, berarti kalau sudah seperti ini, yang G sudah selesai, lanjut ke bagian yang H. Oke, bank telah keliru membebankan cek PT Sumber Makmur ke rekening PT Sumber Rejeki sebesar 550. Kasusnya ini adalah kesalahan pembukuan bank. Oke, transaksi dilakukan oleh Sumber Makmur sementara dikurangkan di Sumber Rejeki. Karena dari sisi bank di rekening orang berkurang tadi, oke, dan itu merupakan kesalahan bank, untuk mengembalikan nilainya, maka kita perlu tambahkan apa yang sudah dikurangi oleh bank. Maka ini menambah dari sisi pembukuan bank. Oke, kesalahan pembukuan yang dilakukan oleh bank. Oke, nah kalau sudah seperti ini, di A sampai H sudah selesai, maka sekarang perlu kita totalkan. Saldo awal akan ditambah dengan total nilai yang ditambah dan dikurangi dengan total nilai yang dikurangi. Sehingga antara sisi pembukuan PT Sumber Rejeki atau perusahaan dengan pembukuan bank harus sama. Oke, ini totalnya 11.100.000. Oke, kemudian yang pas posisi di kolom dikurangi 8.489.000. Oke, sehingga totalnya di sisi pembukaan perusahaan adalah 22.094.250. Kemudian dari sisi pembukuan bank sama dengan yang tadi kita totalkan. Oke, sehingga muncul di sini oke sama 22.094.250. Jadi sekarang antara sisi pembukuan Sumber Rejeki atau perusahaan sama dengan sisi pembukuan bank. Nah, proses untuk rekonsiliasi tidak sampai di sini. Setelah kita membuat laporan rekonsiliasi, maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat apa yang belum dicatat dari sisi pembukuan perusahaan. Oleh sebab itu, kita perlu membuat jurnal. Oke, yang perlu dibuat jurnal adalah yang hanya dari sisi pembukuan PT Sumber Rejeki. Oke, di posisi kolom ditambah dan dikurangi. Oke, pertama kita mulai dari yang kolom ditambah. Kita menerima piutang wesel dan di dalamnya termasuk pendapatan bunga. Oke, ketika kita menerima piutang wesel dan di dalamnya termasuk pendapatan bunga, tentu kita akan menambah nilai penerimaan kita berupa kas. Oke, berapa kasnya? Yaitu piutang wesel ditambah dengan pendapatan bunga 11.100.000. Sehingga jurnal yang perlu kita buat adalah kas bertambah, piutang wesel berkurang dan pendapatan bunga bertambah. Sehingga jurnalnya seperti ini. Oke, teman-teman. Oke, lanjut. Di bagian yang dikurangi, kita belum mencatat biaya admin, maka perlu kita catat. Yang bagian D. Ketika kita mencatat biaya admin, biaya kita bertambah atau beban kita bertambah, kas kita kemudian berkurang atau saldo rekening di bank kita berkurang. Oke, bentukannya seperti ini. Oke, jadi kas yang dimaksud di sini adalah kas di bank, teman-teman ya. Oke, lanjut kemudian cek kosong. Cek kosong tadi berfungsi untuk mengembalikan nilai dari apa yang sudah kita catat di awal. Misalkan cek kosong ini untuk pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kita, berarti ketika kita mencatat di awal kas diterima piutang berkurang, maka perlu kita balik. Oke, menjadi piutang di debit, kas di kredit. Oke, nah jadi ini adalah jurnal yang diperlukan untuk mencatat setelah kita membuat laporan rekonsiliasi bank. Oke teman-teman, jadi itu cara untuk membuat laporan rekonsiliasi bank manual berdasarkan contoh soal yang sudah ada. Sekian teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.